Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini tentu tidak lepas dari yang namanya jual beli. Baik itu kita sebagai penjual ataupun kita sebagai pembeli. Karena untuk memenuhi kebutuhan kita, maka kita tidak bisa memenuhinya sendiri sehingga kita harus membeli dari pihak orang lain. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, maka tentu kita harus memiliki ilmu. Kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, di antara ilmu tersebut adalah ilmu untuk mempelajari fikih muamalah, di mana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka wajib bagi dirinya untuk memiliki ilmunya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Begitu pula barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, menghendaki kehidupan surga, dia pun juga harus memiliki ilmunya. Sehingga di antara ilmu tadi adalah ilmu masalah muamalah. Bahkan dahulu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "La yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din." Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali orang yang faham tentang agama. Jadi seleksinya sangat ketat dahulu. Orang nggak ngerti agama, maka dia nggak boleh jualan. Kenapa? Ya tentu di antara faktornya adalah agar ketika dia berjualan, dia tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak menggunakan sistem ribawi atau apa-apa yang diharamkan oleh syariat ini. Sehingga dia pun bisa berjual beli, di samping dia mendapatkan keuntungan dunia, dan yang lebih penting adalah dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Manit tajara qabla an yatafaqqah iltatama fir riba, tsumma irtatama." Barang siapa yang berjualan namun dia belum memiliki ilmu agama, belum tafaqquh di dalam agama, maka dia akan jatuh dalam transaksi ribawi, akan jatuh dan jatuh. Dan inilah kebanyakan yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Mereka tidak memperdulikan lagi mana halal, mana haram. Yang penting bagi mereka bagaimana bisa mengumpulkan harta, bagaimana bisa mengumpulkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ketika dikasih tahu ini hukumnya haram, ini hukumnya riba, mereka hanya mengatakan, "Oh, ini sudah banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Masih banyak orang-orang yang melakukannya. Namun kenapa kok ini diharamkan? Kenapa Anda mengharamkannya?" Bahkan jangan tegas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi telah menunjukkan akan keharamannya. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka terkadang mereka enggan dan susah untuk meninggalkan pekerjaan yang diharamkan tadi. Apalagi kalau sudah merasa mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga sebelum terlambat, kita pun harus mempelajari terlebih dahulu khususnya ilmu tentang bab muamalah ini. Maka kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu seputar muamalah, seputar jual beli, di mana Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan rahmatnya memberikan kebebasan bagi kita untuk bertransaksi jual beli, untuk menghalalkan jual beli, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal, amin halalin aw min haram." Akan datang sebuah masa di mana manusia sudah tidak peduli lagi dalam mencari harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Mereka tidak peduli lagi, yang penting mengumpulkan uang tadi. Maka kaum muslimin ketika bekerja, ketika mencari nafkah, tujuannya adalah bagaimana agar dia memperoleh harta tersebut dengan cara yang dihalalkan. Apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya, apa yang dinafkahkan kepada anak istrinya, itu merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih." Setiap tubuh, setiap jiwa, setiap badan yang tumbuh dengan harta yang haram, maka neraka lebih layak untuk dirinya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki sudah ditetapkan. Tinggal bagaimana kita cara memperolehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab." Wahai manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah tatkala kalian mencari rezeki. Di sini Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, untuk meyakini Allah yang Maha memberikan rezeki, untuk meyakini segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu perbaguslah dalam mencari rezeki. Bekerjalah dengan cara yang halal. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastafiya rizqaha wa in abta anha. Karena seorang jiwa, seorang hamba, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai diberikan seluruh rezekinya, meskipun terkadang datang terlambat. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah, perbaikilah cara mencari rezeki kalian. Khudhu ma halal wa da'u ma haram. Ambillah apa yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bekerja di tempat yang halal, supaya pekerjaan kita, gaji kita, harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendatangkan keberkahan bagi diri kita ataupun keluarga kita. Wallahu taala alam.